Hai semuanya, selamat datang di channel Sawentar. Selamat menikmati informasi yang Mimin sajikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Paguyuban Sawentar Barat berkolaborasi dengan Pemerintahan Desa Sawentar dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi nilai ekonomis dengan penerapan sistem teknologi Bank Sampah Sabar. Sawentar Barat yang kami hormati Bapak Budi Hantoro sebagai tokoh milenial dari lingkungan paguyuban Sawentar Barat. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah, serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Warga yang menabung juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, sesuai dengan jenis sampahnya, seperti plastik, kertas, maupun logam. Berikut liputan informasi channel Sawentar mengenai sosialisasi Bank Sampah Sabar, Desa Sawentar, Kabupaten Blitar. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua laporan dari Ketua Umum Paguyuban Sabar. Sosialisasi Bank Sampah Sabar dihadiri oleh Kepala Desa, Bapak Haji Mujianto, beserta jajarannya. Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, DLH, yaitu Ibu Zemni Indra Kumala Dewi, SSI, SPD, MPD. Dan Pemuda Penggerak Paguyuban Sabar, Bapak Budi Hantoro, SPD, MPD. Yang keenam nanti ada diskusi atau tanya jawab atau sharing. Acara yang ketujuh yakni penyerahan simbolis. Suwoto, selaku Ketua Paguyuban Sabar, sangat berterima kasih atas dukungan dari Pemerintahan Desa Sawentar, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kabupaten Blitar, dan khususnya kepada warga, atas segala bantuannya untuk mewujudkan keberadaan Bank Sampah Sabar, yang insya Allah akan dibuka pada akhir bulan ini. Kepala Desa Sawentar, Bapak Haji Mujianto, dalam sambutannya juga memberikan apresiasi kepada Paguyuban Sabar. Dengan adanya bank sampah ini, selain lingkungan menjadi bersih, juga akan membuat warga peduli kepada lingkungannya, sehingga masalah sampah non-organik ini bisa teratasi dan bisa menjadi nilai ekonomis bagi tiap-tiap warga yang akan menjadi nasabah Bank Sampah Sabar.
selaku dari pengurus paguyuban Sabar. Zemni Indra, perwakilan dari DLH Kabupaten Blitar, juga sangat mengapresiasi keberadaan Bank Sampah Sabar. Baru merintis, sudah tertata rapi, baik administrasi maupun struktur kepengurusannya, dan juga sudah menerapkan teknologi kekinian, sehingga mempermudah para nasabah. Dan sistem administrasinya juga akuntabel. Selama ini saya belum menemukan bank sampah yang ada di Kabupaten Blitar bisa menerapkan teknologi seperti ini, pungkasnya. Budi Hantoro menyampaikan dengan sangat tegas dan lugas kepada para calon nasabah Bank Sampah Sabar. Kalau Bapak Ibu ingin mengangkat Desa Sawentar ini, dua hal yang dibutuhkan, yaitu komitmen dan tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian. Kita awali dari sadar diri untuk menciptakan peduli lingkungan. Itu saja modal yang dibutuhkan untuk mengangkat lingkungan Bapak dan Ibu. Sehingga, keberadaan Bank Sampah Sabar ini menjadi titik awal untuk kita semua. Menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Ujarnya. Ketua Umum, ada bendahara, sekretaris, dari masing-masing bidang. Ini ada Bapak Kepala Dusun, Bapak Sis. Jadi ada bidang pembinaan dan pemberdayaan. Terima kasih telah menonton video ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Maka membuat channel ini bisa berkembang dan didedikasikan untuk pengembangan Desa Sawentar, Kabupaten Blitar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kemudian bidang unit usaha dan bisnis yang diketuai oleh Bapak Slamet. Yang keempat yaitu bidang komunikasi dan informasi. Bapak Ketua yang kedua satu tadi adalah Bapak Amir. Adapun yang saat ini kita rintis, dalam paguyuban kita, yaitu salah satunya adalah yang di bidang unit usaha dan bisnis, yaitu berkaitan dengan masalah bank sampah. Nanti ada dua, yaitu bank sampah. Yang kedua yaitu toko online, dan ini dalam rangka juga masih pembahasan dari dalam kita kepengurusan. Untuk itu kami mohon pengawalan dari bapak-bapak, terutama dari aparat pemerintah, bapak kepala desa, bapak kepala dusun, bapak RT, RW, dan termasuk dari dinas yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa rawuh. Yang terakhir, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua panitia yang telah berusaha sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan. Sehingga awal dari kegiatan yang malam hari ini kita adakan, yaitu sosialisasi berkaitan dengan sampah bisa berjalan. Sehingga kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas amal ibadah kita semua. Amin. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang mohon maaf. Selanjutnya waktu dan tempat kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Umum Paguyuban Sawentar Barat. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Sawentar, yakni Bapak Haji Mujianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Sawentar, Pak Siswoko,
Yang saya hormati Bapak Ketua RW 2 Bapak Kobarudin, yang saya hormati Bapak Ketua RT 2 RT 2, cek RT 3 baru juga. Oh ya, oke. Yang saya hormati Mbak Zemi, suara atau terganggu. Mbak Zemi dari DLH, perlu diketahui bahwa Mbak Zemi ini adalah pendamping bangsa Thailand, termasuk yang berjuang sementara bisa mempunyai TPS 3R. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah monggo kita aturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun limpahaken taufik, hidayah, rahmat saha nikmat dumateng kula panjenengan sedaya sehingga wonten ing wekdal menika panjenengan sedaya saged makompan. Monggo Pak Budiono ini dosen yang keringat saged makompal, saged silaturahmi kanthi kawonten anekan sehat walafiat. Mugi-mugi pepanggihan wonten ing menika wekdal saged pinaringan ridho manfaat ugi berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat salam kunjung dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga panjenenganipun ingkang kita ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun Mbak Zeni, ini warga Sabar, Sawetara Barat, menoko sangat peduli kalian permasalahan sampah. Kula mau niki boten nginten nek warga Sabar Sawetara Barat niki semangat untuk menangani masalah sampah. Mila ngapunten Mbak, nek kula dadak kula matur jenengan iki sing membidangi Mbak Zemi. Dimaksudkan maupun hutan-hutan yang pakai nikah, alhamdulillah karena semangatnya seperti ini. Dan ini para warga Sabar ini sangat semangat. Khususipun nanti sebatas masalah sampah ini untuk memberantas masalah, tetapi sakit dados berkah. Mila menika mangke arahan saking Mbak Zeni sangat dipun berkahaken kalian kami warga Sabar niki bagaimana pengelolaan sampah melalui bank sampah. Nanti insyaallah kalau begitu jadi kapan nanti malam ini maksudnya sakit nanti langsung ke kubur untuk taruh ini kita tidak mau dikumpul nih Pak, dikumpul memiliki kata selalu kalau barang dikumpul kalau kita belum berpandang lebar kata sakit mengulangan perkenalkan selamat bukan dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Widianto. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian wacana bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Zeni Indra. Waktu dan tempat ganti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujianto selaku Kepala Desa Sauntar, yang terhormat Bapak Siswoto selaku Kepala Dusun, yang terhormat Bapak Ibu yang pada hari ini, pada malam hari ini hadir untuk bersama-sama, kita belajar bersama-sama gitu. Kaitannya nanti yang akan saya sampaikan gitu, pengelolaan sampah melalui bank sampah. Saya sangat bahagia itu pada malam hari ini sakit bertemu panjenengan sedoyo, sakit nyambung silaturahmi di kawasan ini, kaitannya membahas tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah. Alhamdulillah tadi pun di komite ternyata di sini pun ada Pak Buyupan Sabar Salutan Surat, di mana sangat peduli tentang pengelolaan sampah, salah satu unit kegiatannya. Mohon izin ini saya langsung saja menyampaikan materi kaitannya pengelolaan sampah melalui bank sampah. Untuk pengelolaan sampah ini referensi saya dari peraturan menteri, Bu. Jadi kalau untuk pelaksanaannya nanti kita nggak harus ajak satu kados peraturan yang ada. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan kita seperti apa. Kemudian kalau kita ini bahasanya tasik babat, itu kita mulai dari yang kecil dulu. Kita siapkan misalnya sarana dan prasarana yang ada yang bisa dilakukan mana, Jadi kalau nanti langsung minta semuanya ada, nanti terlalu kesulitan. Ini akan saya bahas kaitannya pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sebelumnya, kalau bahas umum apa itu bank sampah? Pernah dengar Bu bank sampah? Kalau yang sudah diketahui bank sampah yang ada sekarang itu di mana yang terdekat yang panjenengan tahu? Mungkin dari ibu-ibu. Mana? Semanding, Pakungan, ya Pakungan ada, Semanding tinggi ada, Lariku, Kilentiku Pakungan juga ada yang terdekat. Lah, kaitannya sampai itu apa? Kalau bank itu pikiran saya bank biasanya duit yang sampah berarti ya sampah yang kita hasilkan setiap hari. Dan saya bank sampah merupakan nanti kasarannya berarti kita punya sampah, nanti kita bisa jadikan uang, kemudian ditabungkan di situ. Kasarannya lebih mudahnya ada BRI, bank biasanya nyimpan uang, Nah, kalau secara berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Jadi secara singkat, bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan mengurangi, menggunakan kembali, kemudian mendaur ulang. Nah, ditambahi ada prinsip edukasi di dalamnya, secara singkatnya ya pengelolaan sampah. Nah, kalau mau mendirikan bank sampah, ada syarat-syarat yang dinamakan bank sampah itu apa? Yaitu ada pengelolaan sampah. Yang kedua, ada fasilitas dari bank sampah. Ada tata kelola bank sampah. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah meliputi nomor mawon, yaitu ada pengurangan sampah. Jadi kegiatannya ada penanganan sampah, jadi sampah ada penanganannya. Kemudian untuk fasilitas yang harus dimiliki pada bank sampah ada sekretariat bank sampah, di mana sekretariat ini tidak harus bentuk bangunan permanen, dibangun sendiri kemudian dinamakan bank sampah, enggak harus seperti itu. Bisa jadi misalnya kalau di Lamongan itu kan dibangunkan
gudang ya. Gudangnya itu kan juga pakai tanah warga. Nah, kalau di sini di Semanding itu tenggalamnya Pak Sekretaris Desa ya, Kileni. Jadi pinjam tempat untuk pelaksanaan kegiatan itu yang dilaksanakan di Semanding. Jadi di sana yang dinamakan sekretariat itu tempat untuk menyimpan buku administrasi, paling tidak seperti itu. Jadi yang dilaksanakan di Semanding tempat menyimpan buku administrasi tenggalamnya Pak Yus. Nah, untuk kegiatannya dilaksanakan hanya pada tanggal 20 per tanggal 20 jam 8 sampai jam 11. Selebihnya sudah tidak melaksanakan kegiatan lagi. Kalau di sana sistemnya menabung. Nanti ada macam-macam jenis pelaksanaan bank sampah, nggak hanya menabung saja. Bisa sistemnya hibah. Jadi warga memberikan sampahnya untuk diberikan misalnya di bank sampahnya untuk kegiatan tertentu. Misalnya pas Agustusan membutuhkan biaya banyak, itu bisa sistem seperti itu. Atau juga kalau yang dilakukan di Kampungan, sistemnya itu jemput bola. Yang dimaksud sistem jemput bola yaitu pengurus bank sampahnya keliling ke rumah warga untuk mengambil sampahnya. Nah, nanti di sini disesuaikan antara tenaga dan juga fasilitas yang memungkinkan kalau untuk dilaksanakan di sini itu yang mana. Oke? Jadi banyak wacana, banyak model. Kemudian untuk fasilitas yang kedua yaitu ada fasilitas pemilahan. Seperti yang dilaksanakan di Semanding dan juga di Kampungan, itu walaupun beda, satunya sistem menabung di tempat, satunya sistem jemput bola. Kemudian setelah sampah terkumpul, itu dilaksanakan pemilahan oleh pengurus. Yang ketiga, fasilitas pengumpulan. Jadi kalau ada direncanakan kan pembagian karung, nah itu salah satu fasilitas untuk mengumpulkan sampah itu ya. Berikutnya kaitannya tata kelola bank sampah. Di dalamnya meliputi struktur kelembagaan. Jadi kalau ada bank sampah, di dalamnya minimal ada ketua, sekretaris atau bendahara. Minimal itu, selebihnya untuk melengkapi bisa ditambahi seksi pencatatan, seksi penimbangan dan lain-lain. Kemudian cakupan pelayanan. Untuk cakupan pelayanan dari bank sampah itu fleksibel ya, sesuai dengan kemampuan dari bank sampahnya itu mau mengelola seberapa. Kalau di Semanding itu satu bangle itu yang warga yang mendapatkan PKH, dana PKH itu diminta untuk menabungkan sampah di bank sampah Semanding. Kemudian di belakangnya Pak Yus itu ada lagi bank sampah namanya bank sampah lingkungan. Di sana hanya satu RT. Nah, satu RT dikelola. Jadi walaupun dalam satu bangle ada dua bank sampah yang bergerak, jadi tidak apa-apa. Ini disesuaikan saja. Kalau di Kampungan dulu itu bank sampahnya hanya satu, yang daerah Gajah. Nah, di sana karena partisipasinya warga sangat luar biasa, sekarang total nasabahnya itu 900-an. Karena satu bank sampah itu tidak mencukupi, maksudnya tenaganya itu nggak sanggup, akhirnya sekarang ada 4 titik di Kampungan, jadi 4 bank sampah. Di mana untuk bank sampah di Kampungan itu melingkupi satu wilayah Kampungan, satu desa. Awalnya satu bank sampah menaungi satu desa, karena nggak mampu tenaganya, akhirnya berkembang jadi 4. Jadi per wilayah sekarang per dusun ya ada 4 titik lagi. Satu dusun itu kalau nggak mampu tenaganya diminta bentuk lagi seperti itu. Nah, di sini tadi saya dengarnya di sini terdiri dari 2 RT, RT 2 dan RT 3. Oke. Nah, bisa jadi ini sebagai percontohan dulu. Yang ada di sini kita kelola sampahnya RT 2 dan RT 3. Sebenarnya untuk bank sampah itu sendiri kalau benar-benar dilaksanakan nasabahnya 30 atau 50 itu saja itu pun satu. Ya, kalau betul-betul
Tapi kalau misalnya itu nasabahnya 30, tapi ketika penampungan sampah buatan ajik nabung, nanti pun hasilnya beda lagi. Oke. Misalnya yang hadir pada malam hari ini ada sekitar 30-an, kalau ajik minimal yang datang malam ini komitmen untuk menabungkan sampah pun 1 pickup. Dan biasanya kalau untuk pengelolaan sampah itu kalau nanti pengurusnya mau melakukan kegiatan pemilahan, biasanya itu per 1 jutanya itu 20%-nya itu bisa buat labu. Karena kalau dari warga kemungkinan nabungnya itu kan masih campur plastik campur, Nah, plastik campur itu kalau kita bagi-bagi ada plastik jenisnya plastik putihan, hitam, kemudian kuningnya, kemudian yang biru, ada PET, ada yang gelas kayak gitu, harganya itu sendiri-sendiri. Kalau untuk kapasitas rumah tangga biasanya itu kalau langsung PET-nya sendirian itu harus nggak mungkin kan, jadi mungkin plastik campur mawon tuh untuk penabungannya. Dan yang terakhir untuk tata kelola ada nasabah. Jadi misalnya untuk bank sampah ini adalah bank sampah yang dikelola oleh Paguyuban Sawantara Barat. Berarti nasabahnya karena tadi naungannya ada RT 2 dan RT 3, nasabahnya sekitar RT 2 dan RT 3. Menawi saja yang ingin memperluas wilayah punya kapasitas 1 Sawantara itu dinaungi bisa. Kalau tenaganya nyukupi karena di sini kan berapa 2000-an lebih itu luar biasa. Di Pakungan itu kan nasabahnya ada sekitar 900-an sekarang. Itu 1 titik itu 1 minggu biasanya itu muternya. Pun itu dibandingkan tempat teman Dan kalau di Pakungan omsetnya antara 15 sampai 20 juta per bulannya, seperti itu. Berikutnya tadi yang dimaksud dengan pengurangan sampah di bank sampah, yaitu untuk sampah plastik dapat dilakukan dengan pengurangannya dengan sampah plastik dijadikan kerajinan. Mungkin ini kapasitasnya ibu-ibu Ini ada bekas white cafe bisa dijadikan tas atau bisa dijadikan untuk sampah plastik jadi pot dan lain-lain. Ini ya yang dinamakan pengurangan sampah di bank sampah. Jadi gerakannya bank sampah itu tidak hanya tadi melulu menabung. Jadi ini yang saya sampaikan itu kegiatan yang bisa dilaksanakan itu apa saja. Nah, nanti untuk pelaksanaannya yang mampu aja dulu, yang paling simpel aja dulu. Nah, untuk sampah kertas bisa dijadikan kerajinan keranjang atau piring, ya seperti ini. Kemudian untuk sampah logam bisa pula dijadikan sebagai rak bunga, wadah alat tulis dan lain sebagainya. Untuk sampah kaca bisa dijadikan akuarium, vas bunga juga bisa. Nah, ini di Pakungan juga buat akuarium dari botol karena waktu itu harga botol sangat rendah. Mari ngoten jadi diapa nih akhirnya dicoba buat kerajinan jadi akuarium seperti ini. Kalau di Semanding Berseri yang Bamble niku kerajinannya ada tas-tas seperti ini, kemudian dari tutupnya kayak pucuk niku dijadikan tas juga bisa. Ini nanti bisalah saya nanti mendampingi jika sudah berkembang kemudian mau membuat kerajinan, nanti kita belajar sama-sama siap Kemudian kegiatan penanganan sampah di bank sampah berupa apa? Yaitu ada pemilahan sampah, ada pengumpulan sampah, dan ada pengolahan sampah. Untuk pemilahan sampah meliputi sampah dari rumah tangga dipilah-pilah berdasarkan jenisnya, bisa sampah B3, sampah organik, sampah guna ulang, sampah daur ulang. Ini bahasanya berdasarkan jenis-jenis sampah. Kalau lebih mudahnya yang kita ketahui kalau B3 contohnya nama lampu nih Bu.
Kemudian sampah organik niku sampah dapur, nasi, sayur niku nggih. Kalau untuk sampah guna ulang, sampah tadi yang kiranya mau dibuat kerajinan tadi kemudian tidak langsung dibuang. Kemudian yang daur ulang itu kategori sampah yang dikumpulkan kemudian kita store ke pengepul kemudian dibawa ke pabrik. Kalau untuk jenisnya sampah guna ulang sama daur ulang itu hampir sama, yaitu ada yang tadi besi, kemudian yang logam besi, kertas, bisa plastik seperti yang disampaikan sebelumnya. Yang takut pabrik yang bisa dikelola ulang. Kemudian pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah yang dimaksud yaitu penghasil sampah setor ke bank sampah. Jadi untuk penghasil sampah, kalau kita sebagai masyarakat, penghasil sampah adalah rumah tangga ya. Yang paling tahu sampah di rumah biasanya adalah ibu. Jadi perannya ibu-ibu itu sangat penting untuk melaksanakan kegiatan bank sampah ini. Biasanya lebih telaten. Yang berbahan plastik disendirikan, mesin dengan salah ini, kayak gitu disendirikan. Kemudian buku itu juga beda-beda bu. Ini buku yang di dalam ini masuk kertas putih HVS. Kemudian kalau untuk yang sampelnya itu masuk di black. Kalau jadikan satu kayak gini nanti harganya lebih murah. Kalau di petal, dipisah itu yang putih masuk harga dari HVS gitu. Ini nanti masuk kategori pemilahan ya. Kemudian yang kedua, mengelola bank sampah melakukan jemput sampah. Jadi ada dua kegiatan yang mungkin untuk dilakukan. Tadi setor sampah berarti sistem nabung atau jemput sampah. Ini tadi yang saya sampaikan. Yang pertama ini contohnya di Semadik dan yang kedua contohnya di Papungan. Kemudian untuk pengolahan sampah bisa pula dilaksanakan di bank sampah dalam bentuk pengomposan. Untuk bank sampah yang sudah berkembang, untuk sampah organiknya diterima juga bisa dikelola dengan sistem pengomposan. Bisa juga daur ulang materi. Di sini kan masih banyak tumbuhan, banyak dedaunan. Yang dimaksud daur ulang materi contohnya adalah membuat briket. Sudah ada yang tahu briket? Briket itu kados arang bu, tapi dia berasal dari daun sama mungkin ranting-ranting itu dibakar. Kan biasanya itu sampah kita sehari-hari ya. Kemudian kita buat seperti arang dengan bahannya adalah tepung kanji, kemudian dedaunan itu dibakar setengah matang, nggak sampai dados awu ngoten, kemudian dibentuk bulatan-bulatan kecil ngoten jadi alat pembuatan dari sampah. Kemudian daur ulang energi. Tadi yang saya maksudkan daur ulang energi briket tadi ya. Untuk daur ulang untuk daur ulang materi itu sampah plastik misalnya kita olah, misalnya sudah punya mesin pencacat jadi biji plastik seperti itu ya. Nah ini contoh jenis sampah guna ulang atau daur ulang yang bisa disetor ke pabrik. Ini sampah plastik, misalnya ini yang kategori bak campur, misalnya bekas bimoli, kemudian bekasnya sampo, itu yang putih-putih itu masuk putihan bu, nggak sama dengan yang bekas ini Cleo ini niku pun masuk pack, harganya lebih mahal. Yang bak tadi, yang sampo tadi, bekas sampo itu lebih mahal harganya daripada yang ini. Kemudian untuk botol bisa botol kecap atau botol beling, ini kados keratin gede dan lain-lain, Sprite kayak gitu ya. Ini kategori botol. Kalau pengen belajar harga-harga botol, di sini kan ada pengumpul botol. Niku tahu betul rincian harga-harganya botol itu
sama harga kecap berapa, botol kecap berapa, kemudian yang botol bintang itu harganya sendiri-sendiri. Kalau kategori beli itu biasanya paling murah, misalnya bekas marjan gitu, sangat murah gitu, karena dia kan ada capnya marjan. Biasanya kalau mau digunakan ulang itu kan ada capnya, jadi iya kayak gitu. Kemudian untuk kertas itu kategorinya ada yang kertas HVS, ada yang kertas duplex seperti yang saya contohkan tadi. Untuk logam, contohnya ada wajan aluminium, ada karet. Berikutnya kaitannya fasilitas sekretariat bank sampah. Sekretariat bank sampah merupakan tempat pelayanan nasabah. Jadi kalau kategorinya sistemnya menabung pada Semanding, dalamnya Pak Idris Miko merupakan sekretariat. Kemudian sekretariat juga merupakan tempat menyimpan buku administrasi, di mana buku administrasinya minimal ada buku besar bank sampah, buku nasabah, dan juga buku tabungan. Nah, ini fasilitas pemilahan. Ini bisa berupa karung, kemudian ada label pilah. Kalau untuk label pilah ini nggak harus, jadi bisa pula labelnya itu berupa tulisan aja, kayak gitu kan sudah istilahnya dilabeli. Gunanya apa? Hanya untuk mempermudah saja. Oh, plastik sendiri, logam sendiri, karena harganya beda. Gitu. Kemudian untuk fasilitas pengumpulan, ini kalau di Pakungan ini kita setiap wilayah berbeda ya. Kalau di bank sampah lingkungan punyanya berubah yang di bank desa. Kemudian untuk bank sampah Semanding pinjam punyanya desa roda 3 karena dulu masuk kategori desa sustri mandiri. Kalau untuk di Pakungan itu ada roda 3, di mana itu fasilitasnya dari desa bank sampah itu pinjam sistemnya, jadi nggak punya sarana tapi pinjam. Ada juga sistemnya yang punyanya warga misalnya punya kendaraan, atau di sini ada paguyuban, ada yang punya kendaraan, itu aja dibuat rapat. Jadi ambil yang punya, karena kalau kita ambilnya yang lebih nanti nggak bisa jalannya. Kades yang di Semanding itu kan ada kendaraan karena sudah masuk bank desa berseri mandiri. Kalau kita mau ikut di sana kan dia lama, kita ikut berseri dulu, dapat kita upayakan dari yang ada aja. Dan meledekan itu juga bisa, jadi simpel aja, dari hal yang sederhana bisa kita lakukan. Nah, ini mekanisme untuk penampungan sampah. Ini sistem penampungan, oke? Yaitu yang pertama, rumah tangga melakukan pemilahan, kemudian rumah tangga melakukan penyetoran sampahnya ke bank sampah, kemudian pengurus bank sampah melakukan penimbangan ya, setelah ditimbang dicatat di tabungan dan direkam besar. Setelah itu dilakukan pengangkutan oleh pengepul, di mana nanti dari sistem pencatatan ke pengangkutan antaranya di sini ada membuat sampah jadi uang, karena diuangkannya kalau disalurkan ke pengepul. Setelah itu penarikan tabungan. Sistem penarikan tabungan menikah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengurus bank sampah dan keluarga. Kiranya bisa dilaksanakan 1 tahun sekali atau sesuai kesepakatan. Kalau yang ada di Semanding itu 3 bulan dilaksanakan penarikan ketika mau hari raya, dan juga di Pakungan ada seperti itu. Kalau mau hari raya biasanya kan buang sampahnya, nah tabungan sampahnya biasanya sakit nambeli kebutuhan. Kalau yang kemarin di Pakungan paling banyak itu ada yang 1 tahun 1.700.000, tapi yang paling sedikit di Pakungan itu kalau yang kita maklumi masing-masing rumah tangga kan menghasilkan sampahnya kan tidak beda.
sudah ada paguyuban, mungkin patut dijadikan bagian dari paguyubannya unitnya mana yang bertanggung jawab siapa nanti dalam pelaksanaannya kegiatan. Di mana untuk bank sampah minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, minimal 3. Bisa ditambahi seksi yang lain sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu penentuan nama bank sampah. Setelah ada pengurusnya, kemudian dinamakan bank sampahnya itu apa? Kesepakatannya, namanya apa? Kalau di sini tadi sudah ada paguyuban sabar, bisa jadi bank sampah sabar bisa. Kados di Jeblok, kalau itu ada kelompok masyarakat namanya BSPK Mandiri, di sana membentuk bank sampah juga bank sampah BSPK Mandiri. Kemudian untuk penentuan tempat bank sampah, setelah pengurus ada, nama bank sampahnya ada, tempatnya mau dilaksanakan kegiatan di mana? Misalnya menggarapnya Pak RT, Pak RT 2, nanti kita jadikan sekretariat. Tadi artinya sekretariat adalah tempat untuk menyimpan buku administrasi. Kemudian bekerja sama dengan pengumpul. Untuk di sini pengumpulnya sangat banyak ya, apalagi di sini dekat dengan Garum. Biasanya kalau yang dari Garum itu daya belinya lebih mahal. Kalau di sini yang dekat-dekat ada Pak Samsul Prataya ada ya. Kalau botol itu ada Pak Bagus ya namanya. Iya, itu ada. Kemudian setelah kerjasama dengan pengumpul, menyiapkan alat operasional tadi seperti karung, timbangan disiapkan. Kemudian untuk administrasi disiapkan ada buku tabungan, ada buku besar. Kemudian menentukan jadwal kegiatan bank sampah. Yang dimaksudkan menentukan jadwal yaitu kegiatan bank sampah dilaksanakan pada hari apa? Misalnya dilaksanakan 1 bulan sekali, kados Maulid per tanggal 20 Maulid. Kalau di Pasungan dilaksanakan setiap hari Minggu, Sabtu Minggu ya. Tapi kadang mulai malam Seninnya dilaksanakan. Kalau di sana karena saking banyaknya nasabah, 3 hari ngambil, hari berikutnya baru milah kalau nggak salah gitu. Kalau yang nasabahnya sangat banyak. Kalau yang di Semenin 1 hari jam 8 sampai 11, 1 hari itu nasabahnya ada sekitar 200-an, hari itu ya selesai. Kemudian sosialisasi keberadaan bank sampah. Maksudnya di sini kalau sudah ada bank sampah, misalnya mau menaungi di wilayah RT sini, berarti nanti kantor Gempok Tular, misalnya ibu-ibu yang ada di sini sosialisasi kan nggak harus buat forum ya. Di sini kan tentunya ada kegiatan yasinan. Nah, di kegiatan yasinan, sambil yasinan menyampaikan, oh ada bank sampah, besok bank sampah, itu kan sudah masuk kategori sosialisasi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Dari yang saya sampaikan tadi ada yang ditanyakan atau saya lanjutkan dulu? Pun ngantuk kalau ikut. Oh, berarti saya lanjutkan rumian ya. Ini saya sampaikan tentang kilas panjang saja tentang sampah itu seperti apa dan luasnya seperti apa, kapasitasnya mungkin. Nah, ini untuk pengelolaan sampah yang bisa dilakukan. Tadi saya mengkategorikan yang sampah, ada sampah anorganik sama sampah organik. Tadi yang sampah anorganik ada plastik, besi dan lain sebagainya tadi ya. Manfaatannya bisa dijadikan ekobrik, kerajinan, dan juga kalau minyak jelantah bisa dijadikan lilin dan lain sebagainya. Untuk sampah organik bisa dijadikan ekoenzim, pupuk kompos, pembuatan biogas, kerajinan juga bisa, tambahan pakan ternak juga bisa. Ini saya uraikan satu persatu. Ini yang dinamakan dengan ekobrik. Jadi sampah botol bisa kita gunakan sebagai bahan untuk membuat kursi. Ini contohnya
Oke. Kalau untuk meja kursi seperti ini jika dijual ya kurang lebih jadi 1,5 jutaan lah paling murah, seperti itu. Nah, untuk cara membuat e-publik, alat bahannya meliputi ada botol, sampah plastik, kemudian kayu atau tongkat sama gunting. Caranya, botol plastik diisi dengan sampah plastik kados misalnya ini kan ada jajang suki nggih niku yang belakangnya itu warna oranye. Nah, itu kan sudah susah itu didaur ulang. Nah, sampah itu bisa kita gunakan untuk mengisi botol yang kita jadikan e-publik. Kemudian langkah-langkahnya tadi siapkan alat, kemudian sterilkan plastik yang mau dimasukkan ke dalam botol, kemudian jemur. Setelah itu gunting sampahnya dimasukkan ke dalam botol, kersane padet niku ditetel-tetel, kemudian jadilah e-publik seperti ini. Nah, untuk satu e-publik ini juga mempunyai nilai jual. Satu botol itu ada harganya. Kalau di sini saya kurang tahu deh. Saya pernah searching di Tokopedia itu ada yang kasih harga satu botol aja itu ada yang 6.000, 7.000. Kemudian ini tadi kerajinan tas dan tisu dari lingkaran gelas plastik. Jadi ini ada teh gelas yang atasnya lingkarannya bisa dijadikan tas seperti ini. Kemudian ini ada kerajinan tempat pensil dan tas dari plastik multi layer. Contohnya tadi bungkus dari Toboy Coffee bisa dijadikan tas dan juga ini tempat pensil. Kalau ini saya contohkan minyak jelantah, pemanfaatan minyak jelantah bisa juga jadi lilin. Nah, untuk minyak jelantah ini selain bisa diolah seperti ini, minyak jelantah juga punya harganya. Di sini ada yang pernah jual minyak jelantah? Sudah ada? Belum. Jadi minyak jelantah itu saged dijual reputasikan. Nanti di lumpuknya ngoten. Nanti kalau bank sampah misalnya mau di sini yang terdekat Gaprak ada. Mau menerima jelantah. Kalau mau dibuat kerajinan bisa dibuat lilin seperti ini. Caranya minyak jelantah sama lilin, misalnya kita punya lilin bekas itu dipanaskan untuk mewarna. Kita punya klien, misalnya klien dari anak-anak yang tidak terpakai itu kemudian kita campurkan, didinginkan di tempat ini kados botol ya, bisa juga pakai gelas seperti ini. Kalau untuk simple bekas tadi teh gelas itu juga bisa buat pencetak. Jadi untuk pencetak bisa ini pakai botol, bisa jadi gelas, bisa jadi yang tadi sampah plastik itu juga bisa. Kemudian ekoenzim. Ekoenzim itu cairan yang mana dapat berguna sebagai pupuk organik, pengusir hama, deterjen, hand sanitizer, dan seterusnya. Banyak sekali manfaat dari ekoenzim, di mana alat bahannya adalah air bersih, gula jawa atau gula aren, sampah organik yaitu sampah misalnya kulit buah atau sayur-sayuran, kemudian botol atau jirijen yang tepat. Gambarnya nggak kelihatan ya. Untuk cara membuatnya cukup ini sampah rumah tangga yang sampah organik itu dicampur di dalam botol, kemudian nanti selama panennya itu 3 bulan. Kalau ini ya sistemnya. Ini kan bener ini kok nggak ada nih gambarnya. Jadi secara sederhananya seperti itu. Jadi bank sampah, aspek pengelolaan di
jalannya tidak hanya meliputi sampah dikumpulkan, ditabung, dijadikan uang, tapi untuk kegiatannya dapat berkembang pula, bisa tadi buat kerajinan bisa, kemudian pengembangannya tadi misalnya benda-benda berdiri bisa kaitannya dilanjutkan dengan pencacahan kayak gitu ya. Jadi sangat luas, sangat besar progresnya kalau benar-benar dilaksanakan. Kalau untuk mengawali ya kita biasakan dulu masyarakat untuk menabungkan sampah dan kita pilih sistemnya, sistem menabungkah atau sistem jemput bola, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebudayaan lokal kita itu yang ada di sini seperti apa, yang memungkinkan bisa berjalan seperti apa. Untuk buku administrasinya ini tadi sudah saya kopikan. Ini saya kasih contoh yang ini sudah detail ya. Jadi ada buku besar nanti berdasarkan jenis-jenis sampah, kemudian ada induk anggotanya seperti siapa saja, kemudian buku jual beli bisa. Ini contoh, nanti yang lainnya bisa dikembangkan. Ada buku kas, ada buku tamu, kemudian ada rekap tabungan. Nah, yang paling penting ketika mau berkegiatan yaitu ada timbangan, kemudian ada buku tabungan, kemudian ada buku besar, minimal ada 3 sarana ini yang bisa dipersiapkan untuk kegiatan bank sampah. Untuk buku tabungannya itu sendiri bisa pakai lembaran, kan kalau dibuat 1 bulan sekali kan ya dalam 1 tahun cuma 12 baris ya. Bisa dibuat kados petok karena sekolah niko bayaran SPP niko kan 12 bulan niko bisa, atau dibuat buku tabungannya anak sekolah niko kan yang harganya 1.500 kan niko kan bisa. Jadi disesuaikan aja yang memungkinkan untuk dilaksanakan di sini seperti apa. Kalau untuk timbangan yang paling murah itu ada timbangan digital itu 35.000 aja sudah ada, bisa berjalan seperti itu. Mungkin kiranya yang saya sampaikan kaitannya bank sampah demikian. Monggo jika mungkin ada unek-unek kiranya seperti apa kaitannya bank sampah pun jelas nih. Terima kasih atas dan terima kasih lagi atas paparan-paparan penggunaan yang sangat banyak sekali. Tapi secara untuk para ibu-ibu rumah tangga itu nanti yang akan bisa dilaksanakan itu sampah-sampah yang seperti apa saja nanti juga sebagai contoh umpamanya kalau kertas boleh ditunjukkan dalam ini juga nanti ibu-ibu nanti lebih cepat nanti ini yang bisa dikumpulkan, yang bisa diterima, dan ini yang tidak, itulah nanti yang sangat penting untuk ibu-ibu. Dan untuk penggunaan yang begitu banyak itu untuk memacu orang bapak itu, ibu-ibu nanti akan lebih semangat. Jadi itu saja dari permohonan kami untuk realisasi pengumpulan sampah, jadi bisa tahu mana yang bisa diputar, mana yang untuk itu sekurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ngapun sekali Bapak Sinta. Pak Basuki. namanya sudah disebut ya. Kartu dan saya yang disebutkan ini kaitannya jenis sampah yang bisa ditabungkan sebagai sampah. Supaya itu cepat-cepat bisa melaksanakan dengan sebenarnya untuk jenis-jenis sampah yang bisa ditabungkan di bank sampah nanti
tergantung pengurus bank sampah itu nanti kerjasama dengan pengepul mana. Karena kalau pengepulnya beda-beda, ada yang karakternya pengepulnya bisa menerima segalanya, ada yang membatasi tertentu. Nah, kalau secara kasarnya mawon, ini bisa kita siapkan. Kalau untuk ibu-ibu kasar mawon, dari rumah tangga itu untuk sampah yang berbahan plastik kita sendirikan ini ya. Jadi yang berbahan plastik yang bentuknya botol ini botol kaca ya. Kemudian kertas sama logam itu disendirikan. Jadi ada 4 kategori lah paling sederhana. Yang dari plastik disatukan sendiri, yang dari botol-botol kaca sendirikan, yang berbahan kertas sendirikan, yang logam sendirikan. Ngoten nggih. Kalau untuk yang jenis plastik bisa ada seperti ini masuk pack nggih. Jadi yang Mika seperti ini tidak semua pengepul menerima. Ada yang mau menerima, ada yang enggak. Kalau kasarannya nanti yang mana aja Bu? Yang biasanya yang berbentuk ini aja. Kalau yang seperti ini nanti kalau sebelum ada instruksi dari pengurus boleh menerima ini, jangan dimasukkan jadi satu, nanti mempersulit pengurus. Karena ini kan tasik babat nggih. Jadi yang saged terjual lah, mempunyai nilai ekonomi. Kados botol ini, botol aqua, botol teh pucuk dan sejenisnya itu bisa. Terus aqua gelas, kemudian yang gelas teh gelas dan sejenisnya itu bisa. Kemudian bekas sampo, kemudian kalau bawon itu kan biasanya ada yang Mika putih nih kok, bisa. Itu masuk kategori plastik, tapi kalau bahasanya pengepul nanti keras, plastik keras. Oke. Kalau bungkus rinso tidak. Ya, kalau tadi kan diarahkan kalau bungkus rinso sebagai kerajinan. Itu nanti saja dulu. Tas kresek bisa? Tas kresek sepertinya belum. Kalau kan nanti tergantung pengepulnya. Pengepulnya nanti kerjasamanya sama mana. Kalau di Ploso itu plastik itu ditampi, karena di sana pengepul terdekatnya itu bisa menjualkan itu. Nah kalau di sini biasanya enggak, yang di Garut dan sekitar sini enggak. Kemudian yang botol tadi, botol yang dari bahan kaca Bu, yang wajan tadi bisa. Kemudian kadidan yang kaca-kaca itu bisa disendirikan nanti ya. Yang tidak ada labelnya itu harganya biasanya lebih mahal. Kalau yang ada labelnya itu lebih murah. Yang kertas tadi dari buku bisa, koran bisa, terus apa kemarin? Entry itu sebenarnya sasemen bisa. Kalau entry tergantung pengepulnya, ada yang menerima, ada yang enggak. Kita bilang apa itu seperti kan obat pertanian itu kan ada yang logam itu juga bisa. Biasanya lebih baiknya enggak Pak. Nanti kalau tergantung karena pada sebagian itu kan masuk D3 nih. Itu lebih baiknya enggak. Tapi tanya dulu balik lagi kalau mau itu kan ada dibersihin sedikit digojaki nanti bisa masuk kategori logam. Betul ya? Biasanya ada yang menerima juga. Ada seperti itu ya. Jadi yang berbahan plastik, yang berbahan kertas, yang berbahan logam sama kaca, betul ya? Atau botol tadi. Ini kasarannya. Bekas obat itu ada yang plastik itu sangat banyak sampah yang digunakan untuk kalau itu mungkin bisa diterima itu ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima memang itu secara umum tidak ada pengepul yang mau diterima, itu kan lebih baik dibakar daripada karena
kadung baca ternyata terima begini. Amannya dikumpulkan rumien, kemudian ditanyakan ke pengumpulannya. Biasanya ada yang mau kok waktu itu, karena kan masih kategori logam. Ya ini bertugas daripada yang mencari informasi ini ya. Ya, Ya. Terima kasih atas penyampaian dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup tentang wacana bank sampah. Untuk selanjutnya yakni penyampaian tentang teknis dari bank sampah yang akan disampaikan oleh Bapak Budi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Pujianto selaku Kepala Desa, Bapak Siswoko selaku Kepala Dusun, dan Bapak Rudiono dan beberapa jajaran perangkat desa setempat. Dan yang saya hormati Ibu Zeni, terima kasih banyak Bu. Saya ucapkan khusus buat Ibu Zeni karena sudah memberi informasi, ilmu pengetahuan dan wawasan kepada kita betapa yang kita anggap sesuatu yang sepele itu menjadi besar dan itu menjadi nilai sesuatu ekonomis itu. Dan bukan hanya di uangnya Bu, tapi lingkungan menjadi bersih, dan bukan di lingkungannya saja, membuat diri kita sadar itu poin utamanya. Kalau kita sudah sadar diri, lingkungan otomatis bersih, uangnya otomatis bagus. Nah, itu. Terima kasih Bu Zeni, dan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada warga lingkungan Sabar yang saya hormati dan saya banggakan atas swadayanya, atas kerjasamanya, sehingga apa yang diharapkan Bapak Ibu hari ini tersampai, yaitu kita sama-sama mewujudkan peduli lingkungan melalui bank sampah. Jadi saya ucapkan selamat datang calon nasabah. Masih belum nasabah belum Bapak Ibu semua, masih calon. Ini masih calon. Presentasi yang akan saya sampaikan sedikit banyaknya akan menjawab apa yang disampaikan tadi sama Bu Zeni terkait syarat dan lain-lainnya, terkait sistem mekanismenya bank sampah Sabar ini seperti apa sih? Karena Pak Bu Zeni, mohon maaf, karena di struktur organisasi paguyuban ini, saya ulang lagi, karena di paguyuban Sabar ini adalah sebuah rumah, sedangkan unit usahanya itu kamar. Saya mengistilahkan rumah dan kamar. Kamarnya yaitu bank sampah. Kalau bank sampah yang sudah berjalan lancar, kalau nggak salah tadi Bu Zeni beri contoh pakungan omsetnya 15 juta, 20 juta ya per bulan gitu ya. Saya nggak tertarik. Saya benar-benar tertarik kalau bank sampah Sabar ini omsetnya 15 juta, 20 per bulan. Saya tertarik kalau 150 juta, 200 juta per tahun. Gimana sih? Bu Zeni tadi kan menggambarkan 15 per bulan, kan saya tidak 150 juta per tahun omsetnya. Dan pertanyaan terakhir, mau dikemanakan? Nah, itu nanti yang akan menjadi tanggung jawab paguyuban Sabar. Gitu. Semoga malam ini apa yang kita alami ya hari ini bisa dijalani dan diwujudkan. Tapi mereka itu pakungan itu sudah berjalan hampir 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Babat alas. Lah kita ini baru merintis, baru babat alas. Fondasi babat alas itu diawali dari komitmen Bapak
Bapak Ibu semua yang ada di sini. Seperti disampaikan Bu Seni, di ruangan ini sudah satu pickup di ruangan ini. Belum yang belum hadir, belum di luar RT 2, belum di luar RT 3. Nah kalau sampai desa sewentar 4 dusun, tidak mampu. Nah nanti kita tidak akan menutup, tapi kita memberi kesempatan kepada dusun-dusun yang lain. Tapi insya Allah kita akan menjadi sektor itu. Selain buat sampah, kalau kita sudah berjalan baik, kita akan membuka oil bank sampai ke tadi seperti sisa minyak goreng, lalu uli-uli itu bisa. Itu kalau uli minyak jelantah itu 1 liternya 2.500. Karena kita sudah benchmarking, kalau maksud saya studi banding di beberapa bank sampah yang lain dan para pengepul. Baik, saya ucapkan lagi selamat datang bagi calon nasabah. Mungkin Bapak Ibu, suatu kalau kita punya rumah pasti punya alamat. Jadi kalau Bapak Ibu melihat logo ini, ya ini namanya bank kita, Bank Sabar. Karena ini menjadi salah satu syarat untuk pendirian, seperti yang disampaikan oleh Bu Seni tadi. Paguyuban kita Sawatan Barat disebut Pak Sabar. Maka Bank Sabar harus Bank Sabar. Sabar itu punya arti Sawatan Barat. Itu sebuah nama. Sebuah nama itu berarti menjadi bagian identitas kita. Seperti itu. Baik, ini yang saya sampaikan ada 6 poin yang tadi mencakup keseluruhan gambarannya. Yang pertama adalah 1, pendaftaran itu bisa online, bisa offline. Ibu sekretaris daerah mungkin brosurnya bisa dibagikan, brosur pendaftarannya kepada calon nasabah. Kalau mengisi malam ini berarti menjadi nasabah. Yang pertama pendaftaran, yang kedua adalah buku tabungan. Akan saya berikan gambaran jodoh nanti. Di situ ada QR code. Apa itu Mas Budi QR code? QR code respon, kode respon cepat. Jadi kalau sekarang kita punya handphone ada barcode, di-scan muncul nanti. Akan saya jelaskan nanti gambarannya. Lalu ketiga sampah. Tadi Bu Seni memberikan gambaran yang sangat detail sekali. Di sini saya hanya memilah jenis sampah yang punya harga ekonomis sesuai dengan kemampuan kita dulu. Enggak semua. Kalau kita berbicara sampah, ada 72 jenis sampah. Dari 72 jenis sampah, kita mengambil katakanlah 12 atau 18 jenis sampah saja. Lalu nomor 4 adalah pemilahan. Tadi Pak Lurah sudah bilang kantongnya dibagi Mas Budi. Siapa Pak? Nah itu tadi juga dijelaskan oleh Bu Seni. Lalu kelima proses penyetorannya. Lalu keenam ini sangat penting sekali. Mau tidak mau kita kalau membuka usaha, membuka suatu toko itu adalah sebuah layanan. Nah, layanan ini diberi nama Sabar Center, pusat layanan. Contoh saya komplain, ya, mau komplain kemana? Nanti harus ada layanan namanya Sabar Center seperti itu. Oke. Nomor pertama dulu terkait pendaftaran. Slide pertama pendaftaran. Bapak Ibu semua, ini adalah formulir pendaftaran yang Ibu-ibu pegang. Saya ngomong Bapak karena Ibu itu adalah 99% prioritas. Kalau Bapak 1% sama mulai misalnya gitu ya. Kalau Ibu emang itu kan pasti. Nah, saya bilang 99% Ibu-ibu semua banyak biarin. Saya biarin ya. Ini adalah formulir pendaftaran secara offline. Nanti ada yang online. Nama lengkap jangan disingkat. Kalau Muhammad
ditulis ya Muhammad, jangan MTT. Nah itu nanti sebagai database kita yang masuk di buku induk. Lalu tempat dan tanggal lahir. Tempat lahir maksudnya ibu jangan ditulis di cetong, jangan ditulisnya Bintan, okay? Kecuali kalau saya lahir di Surabaya, saya tulis Surabaya itu. Tanggal lahir monggo bisa dikonversikan, katakanlah 2 Juni 1980 bisa, atau 2.6.1983 bisa, seperti itu. Jangan lupa nomor handphone. Mas Budi nggak punya nomor handphone, bisa pakai nomor suaminya atau anaknya, yang penting ibu punya nomor handphone yang bisa kita hubungi untuk kita saling komunikasi, silaturahim. Nanti kita bentuk sebuah grup juga, itu sebagai bentuk salah satu bentuk layanan. Lalu alamat rumah. Alamat rumah ini kan saya kemarin juga baru tahu juga nama jalan ini Jalan Krishna. Dulu Tawan terkenalnya, monggo. Jadi sekarang ini namanya Jalan Krishna. Nomor berapa rumahnya, RT, RW, seperti itu. Jadi menjadi bagian dari database. Lalu yang kotak kosong itu saya harap jangan diisi, karena itu tugasnya diisi petugas. Itu nanti sebagai nomor induk atau nomor rekening buku tabungan Bapak Ibu. Nah ini nanti tugasnya dari sekretaris bank sampah. Di sini Pak Yun, nah nanti yang mengikutkan karena beliaunya yang jadi sekretaris. Lalu Blitar, tanggal, tanda tangan nasabah, tanda tangan, seperti itu. Ini pendaftaran online. Kalau ingin dipermudah, bisa diakses melalui Google Form. Tuh. Nah seperti ini. Untuk alamatnya di live formulir tentang sampah kan bisa di besar kecilnya berpengaruh. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak perlu kertas, karena kertas itu kalau gitu selesai dibuang jadi sampah, namanya paperless. Jadi kita harus mengurangi bentuk-bentuk sampah seperti itu. Akhirnya formulir itu saya gunakan seperti ini. Ada 2 opsi, online. Di online sama bukan begitu semua, cuma yang lebih canggih. Ini ada 3 upload foto, selfie, foto. Kalau dengan pengiriman itu nanti dengan bisa berubah harga foto atau software selfie dikirim kepada sekretaris. Karena saya membutuhkan foto. Nah tujuannya foto untuk apa? Tujuannya untuk buku tabungan. Ini adalah contoh cover buku tabungan nanti ke depannya. Nah, jadi untuk desainnya bisa saya rubah. Ini hanya sebuah contoh. Kartu nasabah ada logo, ada titik-titik, itu adalah nomor rekening, nomor induknya jenengan. Lalu ada barcode yang saya sebut tadi, QR code. QR code ini di buku tabungan ibu masing-masing kalau saya scan, maka muncul seperti begini. Sorry, sebelum itu ini adalah contoh sentuh bukunya terdiri dari nomor, tanggal, debit, kredit, saldo, umumnya. Jadi tanggal berapa kita ngambil, harganya berapa, kita nimbang berapa, terus debit, kredit itu masuk atau tarik, totalnya berapa, lalu diparaf oleh petugas. Ini contoh di batik covernya tadi. Lah fungsinya QR code tadi, kalau kita scan, kita punya seperti gini nanti. Ayo, anak saya aja ini, itu suka mengganggu ayahnya. Nah ini fungsinya QR code. Kenapa saya buat begini? Karena kita studi banding, studi banding ke Pakungan, mereka itu pernah ikut kompetisi. Volumenya, masanya itu emang bener-bener nomor 1. Tapi kelemahannya di administrasi dan di teknologi. Saya tidak mau Pak Guyuban sabar yang studi banding malah mengkloning.
copy paste, tidak ada evaluasi, tidak ada perbaikan, saya nggak mau. Nah ini adalah pengembangan dari hasil studi banding. Untuk saat ini kita gunakan teknologi apa adanya. Kalau sudah ada dana 15 juta, 20 juta, pakai handphone dulu, tidak perlu pakai kertas lagi. Contoh di Centong Sambong ada titik lokasi, ada nasabah kita, semua tersebar melalui mobil seperti di Kediri. Nah seperti itu gambarannya. Nah di sini fungsinya foto, fungsinya ibu mengisi nama lengkap, tanggal lahir tadi. Jadi kalau di buku tabungan itu ada barcode-nya, maka fotonya masing-masing. Setiap ibu itu punya barcode kodenya masing-masing, gak akan tertukar. Jadi di buku tabungan itu tidak ada nama, ada nomor induk, nomor rekening. Tapi yang membedakan adalah barcode-nya itu yang nggak bisa di-cloning, karena setiap buku tabungan itu punya ciri khas masing-masing. Sama seperti halnya KTM, kan tidak mungkin bisa di. Nah itu gambarnya seperti gini ya. Nah ini terkait sampah yang ekonomis, yang seperti apa sih ekonomis itu? Seperti digambarkan Bu Seni tadi, memang benar kalau kita melihat itu sesuai dengan pengurusnya, kesepakatan dengan pengurus, antara pengurus dan pengepul. Ya seperti ini gambarannya, ada plastik, terus kertas, kardus, terus berbentuk metal, metal itu logam atau logam seperti apa. Nah ini yang kita maksud, kita mulai dari awal pelan-pelan dulu, katakanlah beberapa item sampah sehingga mencapai 72 jenis sampah. Untuk saat ini kita kalau globalnya tadi kan ada botol gitu, ada botol ya, di sini botolnya saringan dulu, karena kadang-kadang botol itu termasuk beli kayak piring pecah dan lain-lain kan dimasukkan di sampah. Nah, kalau kita angkut nanti kita buangnya kemana? Nah itu kalau kita buang atau kita apa nanti pengaruh di lingkungan. Contoh sampah yang kita angkut akhirnya kita bakar, itu merusak lingkungan juga. Nah itu juga tidak baik. Jadi di sini paguyuban sahabat bank sampah ini ada membuat 3 kategori: plastik, kertas, metal yaitu logam. Tapi yang punya nilai ekonomis. Contoh plastik yang disebutkan itu tadi memang benar sekali. Kresek bisa, karena kita sudah sepakat dengan pengepulnya. Tapi kalau bungkusnya kopi, mohon maaf belum bisa, karena tidak ada nilai ekonomisnya, karena mengandung, di baliknya mengandung klorofoil, itu yang nggak bisa dijual lagi. Tapi ya, tadi kan dapat ilmu dari Bu Zeti, nggak apa-apa, dikumpulkan dulu, kita tampung, kita akan koleksi. Kita akan kira sendiri, kita koleksi untuk menjadi eco brand. Iya, kan bisa. Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa, daripada kita sekarang dikasih pengepul juga nggak mau, kita kumpulkan dulu ya, untuk dijadikan eco brand. Untuk sesi bulan lagi Bu ya, ketemu lagi nanti membahas tentang eco brand. Saya terima kasih Bu. Terkait kertas, segala macam kertas seperti notebooknya tadi Bu Semi, antara ABS dan duplek ya. Kardus, nah ini Mbak Kanti, Mbak, yang saya harapkan Mbak Kanti nanti jangan tergiur Mbak Kanti ya. Mbak Kanti nanti kardusnya dibeli rosokan, katakanlah ngapunten kilo 10.000, kita beli 9.000, Mbak Kanti pilih terus rosokan yang masuk ya, itu iya, tapi tidak apa-apa, itu memang pilihan. Kita ini Bank Sabar juga nanti akan bersaing dengan teman-teman profesinya yang rosok. Apa-apa itu pilihan dari Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bapak Ibu semua punya rasa andil dan peduli kepada lingkungan, saya tertarik dengan rosokan, saya tertarik dengan lingkungan saya, dan lingkungan saya bisa berkembang seperti ini. Lalu kita logam. Tadi Pak Kobaridun mengatakan yang jenisnya B3 terkait tadi Pak yang itu bisa monggo bisa. Jangankan seperti itu Pak. Kalau ibu saldonya tiap bulan 200, 300 ya, itu
Itu kalau ada sepeda suaminya nganggur dirompeng bisa itu begini. Kalau ada sepeda motor suaminya rotornya aja itu nggak apa-apa itu. Tapi jangan dijual foto mahal berjutaan. Kalau kiloan kan beda cerita gitu kan ya. Jadi ini sebuah contoh saja dari saya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibekali beberapa kantong. Jadi Bapak Ibu sudah punya konsep di rumah nanti. Oh, kantong A ini buat plastik, resek, plastik, botol-botol plastik seperti di depan Ibu. Masukkan semua. Ini masukkan semua ada apa? Di kantong A. Lalu kantong B itu paper, kertas, kardus, kertas. Tapi kardusnya jangan ditepung, ya. Taruh di mana dulu. Tapi kalau kardus-kardus yang potong-potongan tidak apa-apa dimasukkan. Yang penting kan kecil gitu. Tapi kalau masuk utuh jangan gitu hati. Nah, metal logam yang sudah saya gambarkan tadi tembaga apa mau dimasukkan dan apa gitu. Ini gambaran dari jenis sampah yang bisa kita kolektifkan dulu. Maksud kita itu yang bisa kita tabung dulu. Dari itu dulu nanti lama kelamaan akan menjadi 72 jenis sampah. Ya. Ini yang proses penyetoran ya. Yang saya harapkan Bapak Ibu semua, bank sampah Sabar ini akan dibuka di bulan Oktober ini, di akhir minggu, akhir bulan ini. Akhir buka apa? Berarti kan akhir bulan di minggu keempat. Katakanlah minggu keempat itu tanggal 25, maka tanggal 25 minggu terakhir, minggu keempat atau minggu kelima kalau emang ada 5. Dalam satu bulan ada 5 minggu. Akhir bulan di hari Minggu. Hari Minggu Bang ya? Hari Minggu. Jamnya jam 8 sampai jam 12 katakanlah. Gitu. Tapi yang saya harapkan Bapak Ibu semua, pada saat kita launching di bulan ini, di akhir bulan ini, warga lingkungan Sabar harus datang sebagai nasabah membawa sampah. Ya, suatu saat kalau sudah berjalan nasabah kita bertambah, tidak menutup kemungkinan kita akan jemput bola. Kalau di Pakungan warganya nggak mau setor, petugasnya jemput bola. Semanding warganya setor. Yang kita harapkan namanya bank, biar rame, harus dibuka bank sentralnya. Rame ada petugasnya, rame ada warganya. Lalu ada petugas sampingan, petugas penjemput bola, ngambil seperti itu. Iya kata Pak Lurah, nah kita kasih hiburan orkes, jadi menarik. Ada hiburannya nanti, insya Allah ada hiburannya. Sudah ada penyanyinya juga. Ada penyanyinya Bu Zeni. Ini contoh kecil alur penyetoran yang sudah disampaikan Bu Zeni dan cuma saya persingkat. Jadi kalau nggak salah ada 6 indikator. Di sini saya simpulkan 5. 1 itu seorang gambar itu membawa sampah dengan apa itu yang roda 2 itu kayak bangunan segitu banyaknya itu tidak tahu berapa kilo. Lalu yang nomor kedua itu adalah administrasi. Mungkin bapak ibu bapak ibu datang itu nanti ke sekretariat kita. Sekretariat kita itu menjadi salah satu syarat di sini untuk saat ini. Pak Lurah mengizinkan kita harus pakai tempat ini dulu alhamdulillah. Jadi ini adalah sekretariat kita, tempatnya di sini. Jadi nanti ibarat kata daftar hadir Bapak Ibu kalau ke bank kan pasti pakai nomor antri. Kalau di sini namanya siapa, nomornya absen. Nah tujuannya itu untuk berkas kita pada saat kita suatu saat ikut kompetisi. Kita kan dibaca mana administrasimu seperti apa. Jangan ngomong tontonan sampah, administrasinya aja nggak lengkap, ya nggak kalah, tetap kalah. Gitu. Nah, nomor ketiga, seorang ibu menimbang, petugas menimbang. Kita sudah juga punya petugas menimbang. Lalu keempat ini saya ambil gambar sampah di Bandung. Jadi bangunannya kayak bank sampah seperti bank. Kalau BNI, buku tabungannya seperti buku tabungan bank.
Kalau bank sampah sabar ingin seperti begini, yang saya butuhkan adalah komitmen dan tanggung jawab ibu-ibu semua untuk mengangkat lingkungan ini. Lalu kelima, setelah dari teller, ibu bisa membawa buku tabungannya, karena buku tabungan itu adalah milik ibu. Nah, untuk proses penarikannya, kalau di tabungan itu 1 tahun sekali, tapi kita tidak membatasi seperti itu. Contoh, tak beri saya aja contohnya sekarang gantian. Saya ini punya bengkel katakanlah besi dan lain-lain. 1 bulan sekali 100 kilo per kilo. Lah kalau dalam 6 bulan 2 juta 3 juta, masa nggak boleh saya tarik nunggu 1 tahun? Nah kan? Nah itu tergantung bapak ibu semua. Saldonya berapa saja, monggo. Nimbang Mas Budi tidak tarik boleh, silakan, itu emang Pak Ibu semua. Tapi kalau saya yakin kalau ibu-ibu emang pikir yoyo, itu pasti saya yakin itu. Tapi kalau bapak-bapak seperti saya tarik ide itu rokok begini, itu gambaran seperti itu ya. Mengaku. Tapi saya yakin ibu-ibu itu pasti wis buat hari lebaran saja. Nah, jadi bank sampah sabar ini terkait administrasinya untuk penarikan saldonya tidak membatasi, kapan saja pun bisa. Katakanlah di awal bulan mau butuh uang, mau menarik, siap, kita akan melayani melalui nanti layanan center. Jadi nggak harus menunggu banknya buka, ibu menarik uang, nggak harus. Fungsi layanan ini nanti untuk saat ini sekretariat di sini atau bisa melalui WhatsApp group yang nanti kita buatkan kalau ibu-ibu semua sudah menjadi nasabah. Kalau nasabah nggak bisa masuk grup dong gitu nanti ya. Nah itu bisa komunikasi di sini. Nah itu saja dari saya, sedikit banyaknya terima kasih. Nanti ada sesi tanya jawab. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian teknis dari bank sampah yang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan di Paguyuban Sabar, yang mana tadi sudah dijelaskan banyak sekali dari Ibu Zemi dan Pak Budi. Untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab, diskusi atau apa ya, santai mawon ya. Kalau tadi Bapak sampun ada yang tanya, tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu monggo ditangleti sedaya sing napa sing pengen ditangleti. Mungkin contohnya Mbak kagungan kipian itu bisa napa mboten disetorkan, contohnya ngoten. Mungkin di dalamnya panjenengan ada apa, mungkin monggo saged ditanyakan. Yang mana sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Pak Budi dan juga didampingi narasumbernya yaitu Ibu Zemi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Ada Pak Budi. Oh, Pak Teguh. Idealnya yang jadi nasabah itu bapak itu. Wah, Ya, idealnya bapak ibu deh. Lanjut Pak, lanjut. ya yang jadi nasabah itu bapaknya atau ibu. Oh, nonton. Yang maju benar. Mungkin yang ekonomi tadi. Ini kan nomor saya Bu Zemi. Oke. Pertanyaan dari Bapak Teguh, yang menjadi idealnya yang menjadi nasabah itu bapaknya atau ibunya? Saya itu tergantung dari kepala keluarganya. Kalau secara tersirat kepala keluarga kan laki-laki, tapi faktanya ya ibu-ibu. Jenderal pun kalah dengan ibu jenderal. Saya juga sama loh Pak. Dalam rumah itu memang janda ibu. Kalau yang di rumah itu Pak tidak Pak.
Nah ini dari Pak Komarudin sudah dijawab. Monggo salah satu. Tapi kalau kita ngomong ideal 99%. Karena tadi kalau kita ngomong kepala keluarga ya bapak. Tapi kalau secara fakta kalah bapak. Al Jenderal pun kalah dengan Ibu Jenderal. Nah itu faktanya. Tapi saya kembali lagi ke masing-masing keluarga. Monggo atas nama siapa nasabah tersebut dan dituangkan dalam buku tabungannya. Tidak apa-apa. Karena itu salah satu yang dicontohkan saya. Itu saja Pak Teguh. Monggo. Kalau bagian itu ya. Kalau mau nggak merosot. Oke, saya sedikit menambahi. Kalau di lapangan sejauh yang saya ketahui nih Pak, sifatnya kalau untuk nasabah itu luas, boleh bapaknya, boleh ibunya. Tapi yang jelas yang pelanggan untuk pilah sampah itu biasanya ibu. Benar nggih? Selama ini kalau dari data yang saya punya itu tergantung wilayahnya. Ada yang nasabahnya itu bapak, yang putrinya dua, itu janda, yang lainnya bapak itu ada. Ada juga, nama? Bapak semua tidak semua. Bahaya ini. Kalau yang di Semanding itu ibu-ibu semua, kayak gitu. Jadi sifatnya luas. Ya. Boleh ibu-ibunya, boleh bapak-bapaknya. Karena beda wilayah, beda kebijakan, beda penyesuaian. Terima kasih. Jadi tergantung nanti kesepakatan dari wakil apa itu sudah saya pakai dirinya saja. Ya. Bener Pak Bu, kalau kita laki-laki nggak usah ngurusin uangnya itu yang benar, itu tugasnya ibu-ibu secara administrasi. Kita yang menggunakan. Nah, kan bener Pak Bu, jadi kan yang berkuasa terkait administrasi monggo bebas. Laki-laki menggunakan saja. Ibu-ibu semua, misalnya dengan membawa formulir itu nanti diberikan kepada Mbak Yayun selaku sekretaris Bank Sampah Sabar, dan saya informasikan juga kita Bank Sampah itu tidak menggunakan istilah, tapi itu seperti BI Bank Indonesia, Direktur Utama Bu Lura. Dirutnya itu Bu, dirut ya, Direktur Utama. Lalu ada sekretaris Mbak Yayun, terus bendaranya Bu Sutia, terus ada tim 2 nanti dibantu teman-teman paguyuban semua, yaitu tim pemilah dan penimbangan. Jadi unit usaha bank sampah ini ada 5 strukturnya, kepemimpinannya, pengurusnya. Tapi nanti yang masuk orangnya termasuk Pak Poto, ketua umum paguyuban, nanti jadi penimbang. Pasti itu namanya paguyuban, jadi satu. Jadi ini semangatnya Bank Sampah ini semua dari Ibu Dirut juga yang selalu memotivasi kita, khususnya Pak Lurah juga, sehingga mau nggak mau kita harus mengangkat lingkungan kita. Syukur-syukur kita menjadi sektor leader. Contoh itu yang peduli lingkungan. Semua banyak peduli lingkungan, banyak. Tapi kita akan mengangkat desa Sawetan karena sudah ada selain bank selain TPSK 3 kita juga punya bank sampah. Itu aja dari saya. Sampaikan pengambilan sampah di minggu keempat itu alangkah baiknya kalau dipatok di tanggal. Jadi kita tanggal 28 wayahe ngumpulnya sampah. Jadi kan kalau minggu keempat itu kan saya rodok
mikir kurang kejelasannya masih belum. Saya kira karena hari Minggu, jangan kalau tanggal kan mesti harinya. Kalau tanggal kan mesti hari Minggu. Masih belum Terakhir supaya Terima kasih. Jadi kalau mungkin terakhir kadang-kadang itu orang kita kurang ini kalau ada banyak sidang atau bagaimana istilahnya atau dari itu mengingatkan ini ya karena ya orang-orang yang banyak yang nganggur jadi kan ya istilahnya bisa apa itu ikut berpartisipasi jadi ya Pak, yang itu diingatkan Pak. Oh, kita lebih nggak dulu ya kita dari dia. Ya, terima kasih akan saya jawab pertanyaannya terkait kenapa kita laksanakan di akhir bulan, entah itu minggu keempat atau minggu kelima. Karena setiap bulan itu ada minggu keempat dan minggu kelima di hari Minggu. Kenapa? Karena ini kan dunia sosial. Jadi ya kita swadaya bersama-sama. Minggu itu libur. Sumpama ditetapkan di tanggal 28. Ya kalau Minggu, belakang pas Rabu, pas Kamis, pas Sabtu nggak bayaran saya karena sampah. Kurang lebih. Nah untuk terkait mengingatkan para nasabah itu akan kita akan buat grup sehingga akan selalu wayai itu maksudnya tidak tahu wayai apa gitu kan, wayai kan banyak gitu loh Pak. Salah satunya nanti akan disebarkan melalui flyer atau brosur atau kita belah yang dikatakan Bu Zeki tadi terkait untuk yaisinan. Kita punya paguyuban seksi keagamaan. Nah, nanti yang ditangani oleh Bapak Amir ketua satunya itu. Dan khusus kepada Bapak Ibu kalau mau yasinan diinformasikan. Kalau butuh formulir minta sekretariat. Kalau nggak butuh formulir tinggal online. Gitu. Nah kita juga menjalin kerjasama dengan pihak mitra seperti Kopi Loper, terus pecat angkringan Bapak Rudi itu siap membantu kita. Ya. Berarti kita ini enggak membawakan beliau-beliau, kita ini akan besar kalau kita bermitra. Sehingga nanti paguyuban sabar ini punya aktivitas apa saja kayak pecat angkringan, sate gosong, kopi loper itu akan menjadi support. Nah gitu. Nah ini otomatis kan feedbacknya sama-sama mendapat, kita juga dapat support bantuan dari beliau-beliaunya dan beliaunya juga dapat support marketingnya dari kita, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin saya begini, ibu-ibu punya usaha bisa menghubungi paguyuban sabar untuk di endorse bahasanya gitu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kira-kira masih ada yang tanya nama badan ibu-ibu? Pas. Mungkin kalau diperhatikan mungkin ada banyak ada banyak angan-angan. Mungkin setelah ini mungkin penjenengan kontur langsung buri apa langsung mungkin masih begitu. Jadi di sini Mbak Huti belum ada sesuatu yang ditanyakan sebelum cari di belakang. Nanti kalau sudah menemukan ini baru. Oh bisa karena itu terbuat dari plastik dan bisa untuk didaur ulang ya Bu ya. Bisa. Embernya pokoknya yang sudah tidak bisa dipakai, kalau dipakai eman-eman. Bisa, seperti yang dijelaskan Bu Zeni tadi, bisa. Nanti kan ada kategori yang kertas putih masuk di HVS ya Bu ya. Kalau yang sampulnya nanti masuk di Dublek. Ada kategori sendiri dan punya harga sendiri, beda harganya nanti. Per kilo atau per liter? Per
per kilonya. Oke. Sepeda bekas, kalau yang punya di rumah mungkin sepedanya putar-putar, maksud saya baru ingat, oh ya ibu juga ada sepeda hilang dia rusak, tak golek kan. Kenapa saya tahu jaketan kandani? Malah dirobek. Nah, Mbak Kati kayaknya punya di belakang itu kayaknya punya Java sakit digulai. Besok coba dicari. Mesti robeknya mau belum? Oke. Untuk acara selanjutnya yakni penyerahan secara simbolis karungnya saja ya Pak Budi. Karungnya saja. Untuk kartunya nanti menyusul setelah nanti panjenengan semua sudah mengisi data ini ya, nanti dikumpulkan di sekretaris dari Pak Zayun, nanti akan direkap di sekretariatnya. Untuk simbolis akan disampaikan oleh sebenarnya juga ada enak dirutnya Bulura masuk jadi kepala desa Pak Bulura. Terus orang kalau lihat maksudnya piye? Mohon maaf Pak Bulura, saya bercanda orang biar lupa suasana. Nah, jadi nanti sambil gantian Ketua Umum Paguyuban dengan Pak Lurah foto bersama, nanti dirutnya dengan Bu Semi seperti itu. Oke. Lalu nanti ketiganya foto berempat. Nah, jadi monggo jadwalkan. Yang pertama mungkin dari Pak Lurah Kepala Desa ke Bapak Ketua. Siap. Monggo. Juru foto Pak Teguh. Penutup yaitu doa, kita akan foto bersama. Oke, seluruh calon nasabah. Saya masih belum bisa ngomong nasabah karena belum store data dari Pak Yakin. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Insya Allah di akhir bulan ini kita selaku Paguyuban Sabar, khususnya Bank Sabar, akan mengundang ibu dan rekan-rekan dari DRA. Jadi kalau punya waktu, monggo untuk open launching Bank Sampah kita, dan khususnya kepada Bapak Budianto selaku Kepala Desa, terima kasih atas supportnya segala sesuatu yang diberikan kepada kita, termasuk sekretariat dan malam ini. Berarti ini kan pimpinan kita, Kepala Desa kita kan benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan warganya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mewakili dari rekan Paguyuban Sabar, mohon maaf bila kurang berkenan kalimat atau tutur kata saya. Terima kasih. Sambut. Saya kembali lagi kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Namun tambahan sedih mawon gandeng tentang sabar ini sabar tentang sampah dihimbau dari saya jalan dari perapatan Kulon itu harus bebas sampah khususnya plastik. Nah kalau di luar kok harus plastik cukup gimana plastik cukup. Dan jadi duit bank sampah yang lingkungannya bersih betul. Jadi ini pas lomba lumayan jurus itu. Orang pas lomba tak bersih kita memang kesehariannya roh plastik kita ambil, kita ada dan atur. Terima kasih. Demikian simbolis tadi penyerahan dari Ibu Dirut.
Saya malah membayangkan bergerak. Oke. Untuk acara yang terakhir yakni penutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khobaruddin. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya dari awal sampai akhir acara. Mungkin ada tutur kata atau tingkah laku tindak tanduk kami sebagai pembawa acara yang kurang berkenan atau tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalian kami tutup. Semoga acara pada malam hari ini memberikan manfaat keberkahan dan untuk kedepannya lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih dan menjadi percontohan untuk daerah yang lain atau lingkungan yang lain. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa waktu dan tempat kami persilahkan. Dumateng sedaya warga lingkungan saya ingkang hadir dan kemoga sareng-sareng ngaturaken manah mugi-mugi napa ingkang kita bahas lan ingkang dados kita tujuan menika dipun ridhani Gusti Allah saengga saged terwujud ingkang dadosaken kita suatu dan menjadi kesejahteraan untuk lingkungan kita bersama. Enggak lalu berbuat mau berusaha. Alhamdulillah. Ia kan aku tua ini. Berbahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa minnahu wa yakfi masjidah. Ya Rabbana kahamdu kama yang berjalan tadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwali wal afat wa tabtilana biha min hajat wa tadullu biha samshihat wa tarfa'na biha darajat wa tubalana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa wa ziyadatan fil iman wa barakatan fil rizqina wa taubatan wa rahmatan lana wa maghfiratan lana wa hawina min syarri ma wa najina min al-mamatan sabab Rabbana tusibana ba'da idh hadaitana lan rahmatan innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.